hanya gemilang menaklukkan beasiswa S2 dan S3 ke luar negeri dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Kementerian Keuangan, ia pun beberapa kali didaulat sebagai perwakilan Indonesia di berbagai ajang pertukaran pemuda dunia, seperti studi singkat di Arizona State University Amerika Serikat di tahun 2011 dan Australia Indonesia Youth Exchange Program di Sydney, Australia pada tahun 2013. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman kita mengenai beasiswa ISDB. Pertanyaan pertama adalah, apakah dari teman kita Muhammad Dafa, apakah boleh pakai TOEFL ITP dan berapa skor minimalnya? Nah, jika kita baca di sini, memang setiap pendaftar beasiswa ini harus menyertakan bukti kemampuan bahasa, khususnya bahasa Inggris. Ini untuk S1. Untuk S2 juga begitu, sama, harus ada bukti bahasa. Dan di pendaftaran juga ada di sini upload language certificate or test score if applicable. Ya, harus ada upload bukti bahasa. Namun kita perlu membaca lebih rinci mengenai persyaratan bahasa ini. Persyaratan bahasa seperti apa yang diminta? Yang diminta adalah language proficiency in university medium of instruction as relevant. Jadi, kemampuan penguasaan bahasa di kampus tujuan, di mana kampus itu menggunakan bahasa instruksinya, misalnya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, atau bahasa Indonesia. Nah, hemat saya dari kalimat ini jelas sekali bahwa persyaratan bahasa ini sesuai dengan kampus tujuan. Jika kampus tujuan teman-teman adalah Indonesia, maka saya rasa tidak perlu mengupload IELTS atau skor TOEFL, karena kampus di Indonesia rata-rata bahasa instruksinya adalah bahasa Indonesia. Dan inilah mengapa di laman pendaftaran persyaratan bahasa ini tidak didahului oleh bintang merah, atau dalam arti lain tidak wajib, seperti yang terlihat di sini. Dan di ujungnya ada tertulis if applicable, jika diminta atau jika diperlukan. Nah, tentu saja persyaratan yang opsional ini tidak serta-merta membuat kita misalnya tidak mengumpulkan persyaratan bahasa. Jika memang punya, saya anjurkan mengumpulkan, supaya orang ISDB lebih memprioritaskan kita. Dalam hal beasiswa, kita harus memberikan atau menampakkan setiap kualitas yang kita miliki, walaupun itu tidak diminta. Misalnya ini, atau walaupun itu opsional. Misalnya ini opsional, kita tetap kasih jika punya. Ya, jika tidak punya tidak apa-apa, karena ini tidak diwajibkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah TOEFL ITP boleh? Di sini tidak ada dituliskan jenis TOEFL yang harus dikumpulkan, karena memang ada dua TOEFL IBT dan TOEFL ITP. Nah, karena tidak tertulis secara jelas, saya yakin mereka akan menerima TOEFL ITP atau IBT. Perlu digarisbawahi, ada dua jenis TOEFL ITP. Ada TOEFL ITP prediksi yang biasanya dikeluarkan oleh lembaga khusus atau lembaga bahasa yang tidak di-approve atau terafiliasi langsung dengan IEF sebagai pemegang hak TOEFL ITP di Indonesia. Nah, yang kedua ada memang TOEFL ITP yang resmi, di mana tesnya diambil di tempat resmi yang bekerja sama dengan IEF. Ya. Perlu teman-teman cari di kota tempat tinggal teman-teman institusi atau lembaga apa saja
yang memberikan tes TOEFL ITP resmi yang disertifikasi oleh IIEF. Nah, ini kalau untuk TOEFL. Kalau TOEFL yang tidak resmi, yang prediksi, saya khawatir dalam hal pengumpulan bahan beasiswa khususnya ISDB mereka tidak mau menerima sebab itu tidak resmi, tidak official. Itu pertanyaan pertama dari teman kita tadi, Muhammad Dafa. Ya, semoga jelas jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan yang belum bekerja atau fresh graduate dalam mengisi tab professional background. Oke, kita ke tab professional background di sini. Jika kita lihat memang ada beberapa kolom yang mesti diisi yang berkaitan dengan status kita sebagai pekerja atau karyawan atau pegawai. Namun perlu dicermati, setiap tab ini tidak ada bintang merah. Artinya kolom ini adalah opsional, pilihan. Ini jika ada, ya. Di sini pun Certificate of Work Experience, sertifikat kerja juga tidak didahului atau ditandai oleh bintang merah, yang mana ini juga opsional. Bisa kita. Kemudian satu lagi, di eligibility criteria, di kriteria penerimaan tidak ada tertulis bahwa setiap pelamar haruslah berstatus sebagai pekerja atau pegawai. Nah, bisa kita simpulkan bahwa status kita sebagai pekerja adalah opsional. Kita boleh berstatus sebagai pekerja, boleh juga tidak. Dan di sini boleh diisi, boleh juga tidak. Namun lagi-lagi, kalau kita memiliki pekerjaan, kemudian memiliki ini supervisor's letter of reference misalnya, atau surat rekomendasi dari atasan di tempat kerja, tentu nilai tawar kita lebih tinggi. Tapi dalam hal kepengurusan beasiswa, pengurusan bahan-bahan beasiswa, kita tidak bisa menilai dari satu aspek, misalnya dari satu aspek pekerjaan saja. Sebab orang-orang beasiswa biasanya menilai dari banyak aspek, dia secara holistik atau secara menyeluruh. Nah, kalau teman-teman masih fresh graduate, jangan berkecil hati dulu sehingga tidak mendaftar beasiswa ini. Tetaplah mendaftar dan usahakan di aspek-aspek lain teman-teman memiliki nilai tawar yang tinggi. Misalnya academic background, kemudian informasi-informasi lain dan attachment lainnya yang membuat teman-teman lebih bernilai di mata pihak beasiswa. Kembali ke pertanyaan teman kita tadi, fresh graduate mengisi tabnya bagaimana? Dikosongkan saja, karena memang tidak ada pekerjaan yang harus diisi di sini. Dan untuk mengatasinya, seperti yang saya katakan tadi, harus memiliki nilai lebih di aspek-aspek yang lain supaya nilai tawar teman-teman lebih tinggi dari orang lain atau setidaknya sama tinggi. Saya rasa itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga cukup menjawab dari dua pertanyaan teman kita tadi. Pertanyaan dari Muhammad Dafa tentang TOEFL ITP dan pertanyaan dari Alimul Hafiz tentang professional background di beasiswa ISDB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.